Ya, Bapak bukan Bapak nanti saya jelaskan. Enggak banyak untuk berpikir intinya. Saya juga malas untuk bikin soal yang memikirkan sesuatu itu malas. Jadi jangan langsung enggak. Jadi ya itu nanti aja lah. Oke, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kayak gitu ya. Yang minggu kemarin kita udah belajar terkait dengan bagaimana teman-teman sudah memahami ya. Kalau saya mungkin sudah menganggap teman-teman sudah memahami terkait dengan exposure. Oke ya? Apa perlu dites? Nggak perlu ya? Nggak dulu. Nggak perlu. Saya percaya kalian soalnya. Kalian kan pintar-pintar. Amin. Oh cuma yang depan ya? Berarti apa ya? Ya, terkait exposure kemarin teman-teman udah tahu terkait dengan elemen-elemen yang ada di exposure, ISO, shutter speed, diafragma. Terus teman-teman juga udah tahu terkait dengan efek yang muncul dari penggunaan tiga elemen tiga exposure, kayak yang kemarin untuk objek itu menjadi ungu, terus gambarku untuk gambarnya agak melengkung dan sebagainya. Ini udah belajar itu. Nah, di pertemuan hari ini kita lebih ke teknis lagi. Kalau kemarin kita bahasnya cahaya, sekarang outputnya adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah foto itu memiliki value, ya, value nilai, ya. Jadi nggak hanya sekedar ya moto aja, enggak, tapi itu harus ada nilainya. Nah, untuk gimana cara sebuah gambar itu memiliki sebuah nilai, itu ada yang namanya komposisi, kayak gitu. Gimana komposisi ini nanti menciptakan sebuah gambar itu memiliki value. Value-nya seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh kelompok 6. Nah ya, untuk kelompok 6 sudah siap? Mana kelompok 6? Siap yang maju aja. Silakan disetting. Tanya lagi kah? Mungkin dia Seperti biasa, silakan teman-teman dia pertemuan kayak aku nanya deh siapa? yang berkaitan dengan komposisi. Ya kayak singkat lu. Atau bolong satu kayak. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 6. Zidan beban. Kamu kemarin presentasi nggak Jangjun? Jangjun kamu ikut presentasi nggak? Ikut dong. Iya bro. Online dong. Iya Mbak. Itu mas. Oke, tapi kayak bukan pulang deh, kayak cuti kali. Soalnya Inggris juga waktu itu mas. Kayak cuti dah. Kalau pulang kan mungkin dia cuti semester 1. Enggak paham tuh. Apa? Cuti semester 1 gimana? Dia bahasa Inggris mah. Bahasa Inggris habis itu. Jadi cuti itu bukan 1 tahun gitu. Cuti ya bisa 6 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Cuti semester 1 gimana? Bisa maba cuti gitu. Udah kayak bangkit sekarang. Oh, bangkit Itu nggak cuti bro. dia kan nggak masuk terus. Berarti nanti dia pas akhir semester tinggi ikutnya kelas yang semester iya. Ya kayak Tergantung KRS yang diambil. iya. Soalnya nanti tahun kedua kan kamu sendiri. semester 2 juga ambil KRS yang semester 3-4 bisa aja. Nanti aku bisa berarti aku udah sekelas sama kalian juga bisa gitu. Itu sistem kelasnya gimana? Bubar kan nanti sih Bubar. Tergantung ini kelas ya. Kan pada milih kan. Ya, kalau bareng ya bareng, kalau gak ketemu ya gak ketemu. udah circle sih. Salah. Oh circle kamu circle ini nanti ambil KRS sama gitu ya.
Aku selalu sering lihat sama anak SD itu. Kalau di luar kampus, anak-anak SD. Enggak, aku SD mah ada. Temen apa? Temen dari Facebook. Facebook. Tahu tuh gede gak sih? Anjir. Kalem. Kalau aku sih nyari dosen yang enak. itu ya, tapi bisa Sini pasti kami ini Pak bisa punya. Kalau aku sih nyari dosen yang enak aja semester 2. Nyari dosen yang enak. Nanya Katik. Matkul ini dosen enak siapa? Ya aku pilih aja kelas. aku nyari jamnya juga sih. Ya sebenarnya aku gak mau jam 7 pagi. Sama sih. Malas. Aku hindarin siang malah dan nggak panas. Jadi kamu jam 7 gak apa? Nggak apa. Malah enak berangkatnya nggak macam. Ini kan jam 8.50 ya. Udah siang ini gak suka jam. Asal jalan siang aja. Bangun. Rumah kita jauh, panas-panasan. Tapi kalau jam 7 aku berangkatnya jam 6. Ya, kalau kamu kan jauh banget. Kamu jauhnya jam setengah. Itu berarti ada berapa SKS ini? Harus 22. Terserah. Bisa lebih. Bisa lebih bisa kurang. Ya, ambil semester pendek ya berarti. Dibanyakin Semester akhir ya gak banyak. biar apa ya? Kurangin semester ini. Biar lebih cepat dulu. Kalau mau cepet ya 22, nanti 3 ke atasnya 24. Bisa 3,5 tahun, cuma kalau gak kuat ya Jadi awal-awal lebih dari 22 sih. Awal-awal gak bisa semester 2 harus 22. ya tahun-tahunan. Bisa 24. Semester 3 baru bisa 24. Cuma 2 orang. Temenku yang di IPB dia semester 1 cuma 16. Jadi banget. Amikum nih banyak loh di semuanya. Langsung kan kita. Oh, siapa? Ada dulu. Duh, operatornya sombong. Dari nomor 6 yaitu mempresentasikan hasil kami. Oke. Siapa yang mau tuh? Pakai flash. Mata nih. Matiin flashnya dong. Gue nanya. Bahasa apa nih? Komposisi. Komposisi apa? Warna. Perlu after. Saatnya bertanya kepada AI. Buru-buru banget. Malah yang paling parah dulu. Elemen-elemen ini mencakup garis, shape, form, warna, terang, dan gelap. Cara menata komposisi dalam jendela akan terses. Tarikan kemudian setelah foto tersebut dicetak, yang paling utama dan hasil komposisi adalah menghasilkan visual impact untuk sebuah Ini kemampuan pakai AI sekalian begitu. menyampaikan Ini perasaan yang Google Bard diinginkan untuk berekspresi yang bagus. dalam bentuk. Yang kedua ada non-observe, merupakan suatu istilah dalam dunia fotografi untuk memposisikan objek foto di suatu tiga bagian dalam foto agar gambar terlihat estetik. Dengan menggunakan aturan pada kamera maka akan terlihat 9 kotak pada display kamera dan terdapat 4 titik yang bertemu di tengah bidang tersebut. Untuk portrait atau manusia, maka objek foto dapat ditempatkan di titik tengah, sebelah kiri ataupun kanan atas sehingga gambar akan menjadi lebih enak dipandang. Tidak perlu memposisikan objek secara tepat pada titik tersebut. Namun apabila objek tersebut semakin dekat dengan titik dan garis, maka akan sebagus memposisi foto tersebut. Menggunakan garis tersebut, tempatkan objek foto pada di titik yang bertemu di tengah bidang tersebut. Simetris adalah sebuah benda atau gambar yang memiliki posisi yang bisa menyatu meski dibelah menjadi dua. Macam-macam simetris. 1. Posisi simetris vertikal.
Simetris vertikal yang berarti elemen-elemen yang ada di dalam foto dan di sekitar objek seimbang secara vertikal. Artinya bidang yang simetris dari foto ini terletak pada bagian atas dan juga bawah dari foto. 2. Komposisi simetris horizontal. Simetris horizontal membagi bidang foto menjadi sisi kiri dan juga kanan yang seimbang. Artinya akan ada elemen vertikal yang membagi foto menjadi dua bagian yang simetris. 3. Komposisi simetris radial. Angka 3 tadi apa? Sesuai namanya, sudah bisa ditebak Tips bahwa mengajukan pertanyaan ini. foto ini akan berbentuk lingkaran dan menjadi fokus atau titik pusat dari foto tersebut. Contoh foto yang menerapkan komposisi simetris radial adalah foto bunga matahari, produk kendaraan seperti sepeda ataupun riak air yang terbentuk akibat benda yang dicemplungkan ke air. Bahasa Inggrisnya Berbeda dengan tertawa. tipe komposisi lainnya, di komposisi ini foto tidak dibagi menjadi dua sisi yang sama. Selanjutnya ada tekstur. Dalam fotografi, tekstur mengacu pada detail dan pola yang terlihat pada permukaan suatu objek dalam gambar. Tekstur adalah elemen visual yang penting karena dapat menambah dimensi dan kedalaman pada foto. Fotografer sering menggunakan pencahayaan, komposisi, dan pengaturan kamera untuk menunjukkan atau menekankan tekstur dalam subjek mereka. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap tekstur adalah skala, jarak pandang, dan cahaya. Semakin halus skala pola teksturnya, maka semakin halus pula penampilannya. Tekstur yang kasar seakan-akan terlihat pada jarak dekat. Secara umum, tekstur mengisi secara visual ruang di mana tekstur itu berada. Selanjutnya yaitu adalah refleksi. Teknik refleksi dalam fotografi adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan gambar yang mencerminkan objek atau subjek dalam permukaan reflektif seperti air, cermin, kaca, atau bahkan permukaan yang kalau kita di basah Jawa, seperti jalan skala hijau. pilih universitasnya harus yang di luar Ini Jawa. adalah untuk menciptakan efek Terus yang visual di luar yang Jawa, menarik dengan memanfaatkan pantulan saya misalnya cahaya. di pulau Penggunaan bisa teknik Kalimantan, refleksi dalam fotografi dapat pokoknya di luar menghasilkan pulau. gambar yang artistik dan mengesankan sehingga Mana ke ini Anda mulut. untuk mengeksplorasi kreativitas Iya, Anda iya. dalam menciptakan visual yang unik. mahal ya PP. Tapi katanya juga ada. Ini adalah garis. Garis adalah kumpulan dari dua titik yang Enggak kalau mosnya. Kita udah juga tuh yang mosnya. Itu kan dari Aceh. suatu yang memiliki sebuah Kalau nggak salah makna. PPE Garis di mana? adalah Oke. satu elemen untuk foto. Kalau musik EP Dan nama bisa abangnya. digunakan untuk menambah atmosfer di dalamnya. Beberapa Saatnya jenis foto. garis secara garis ini, garis horizontal. Lapisan-lapisan garis horizontal dapat memberikan ritme pada foto. Contohnya adalah ombak-ombak yang menerjang di pantai. Ritme garis-garis itu bisa menjadi subjek tersendiri. Garis vertikal. Kombinasi garis vertikal dengan garis horizontal untuk membentuk gambar yang bagus. Ketika membayangkan garis vertikal yang terbayang adalah pohon. Jika ingin mendapatkan kesan tinggi dan kuat pada gambar, maka menggunakan garis vertikal. Garis diagonal, tidak stabil, selalu bergerak atau dinamis. Hindari membagi ruangan menjadi dua bagian saat memainkan garis diagonal dari suatu sudut ke sudut lainnya. Garis lengkung, elemen garis ini jauh lebih hidup ketimbang garis diagonal. Selain itu, garis lengkung akan memberi kesan yang untuk rileks dan bergerak. Lengkungan menciptakan jalur berkelok yang mengiring mata pengamat menuju atau menuju objek. Contohnya lebah gunung, lengkung pantai. Selanjutnya frame in frame. Teknik komposisi frame within the frame merupakan teknik komposisi fotografi alternatif yang efektif dalam merekam kedalaman sebuah layar. Agar efektif, frame tidak harus berada di sekitar keseluruhan layar. Dengan menggunakan Rule of third ya. frame within the frame, maka akan menciptakan peluang besar untuk menggunakan keadaan sekitar menjadi lebih kreatif dan komposisi yang kita buat. Selanjutnya ada warna. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenal cahaya tersebut. Pendapat lainnya mengungkap bahwa warna merupakan bagian dari cahaya yang diteruskan atau dipantulkan.
Terdapat 3 unsur yang penting dari pengertian warna, yaitu benda, mata, dan secara. Selanjutnya ada isolate the subject with object. Kita dapat membuat komposisi yang lebih sederhana secara lebih efektif dengan cara menggunakan deep objects yang dangkal untuk mengisolasi sebuah subjek. Dengan menggunakan aperture yang lebar, kita dapat menciptakan kesan buram pada bagian latar belakang subjek. Teknik ini sangat berhasil diterapkan ketika kita melakukan pemotretan. Selanjutnya, fill the frame. Teknik ini seringkali digunakan dalam dialog yang sangat dekat. Dalam beberapa kasus, teknik ini dapat menghasilkan sebuah foto yang sangat orisinal dengan komposisi yang menarik. Frame dengan subjek dengan subjek dan meninggalkan sedikit ruang atau tidak ada ruang sama sekali di vertical frame dapat menjadi efektif untuk situasi tertentu. Dan yang terakhir, golden ratio. Konsep golden ratio sesungguhnya mirip dengan konsep law of thirds. Objek ditempatkan di persimpangan garis yang membagi bidang tersebut. Teknik ini digunakan untuk mengarahkan mata audiens pada seluruh bagian foto. Golden ratio membuat foto terlihat lebih estetik, seimbang dan proporsional. Leonardo da Vinci memperkenalkan komposisi ini pada abad ke-12. Ia juga mengaplikasikan konsep ini untuk mahakaryanya, yaitu lukisan Mona Lisa. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Silakan pada bertanya. Kalau enggak ya udah. Dengan tape. Mau tanya apa? Betul lagi nyari. Tanya ke ganti. Lagi nyari dulu. Tanya apa ya? Apa? Tanya apa ya? Apa itu begini banget? Coba bagi satu. Gue yang ini dah. Yang ini kayak keren ya. Apa-apa? Yang kesalahan umum. Apa itu? Ini. Cari aja. Apa yang nomor 9? Kalau jadi nanya. Yang mau bertanya. Oke, tanya lah. Cara menentukan komposisi yang baik. Di bawahnya juga ada tadi. Nah itu. Apa cara menentukan komposisi yang baik? Bukan. Kamu nanya aku tuh. Aku yang ini. Itu tuh. Kesalahan umum. Apa ini aja? Mengapa rule of third penting dalam komposisi? Ya, ngapain? Pertanyaannya, apa perbedaan antara garis horizontal, vertikal, dan diagonal yang pengaruhnya pada komposisi? Apa perbedaan antara garis Gampang ya. horizontal, vertikal, dan diagonal? Pertanyaan kita tadi belum ada yang tanyakan. Cara memilih. Belum. Ya wes tanya. Iya. Langganan aja dia. Linknya 23, 12, 29, 24. Waduh. 44 ini aja 29, 24. Bagaimana cara menentukan komposisi yang bagus ketika melihat objek? Ulang. Udah kelima ya? Tadi nggak jelas loh. Aku pas nyebutin ini. Oh enggak. Orang ngikutin ini biasanya pas belakang. Oh. Akhir. Kan
pekan depannya pasti sama 2-3 bulan. Soalnya lebih cepet ini kan, lebih cepet dicatat gini. Tapi jelas ya. 294 tadi aku. Iya. Yang pas presentasi harus di-share dulu materinya itu Tekno. benar. Cuman nggak ada yang nge-share. Iya sih. Harusnya ini juga soalnya biar bisa dibaca juga ini. Malah lebih penting ini sih daripada tekno. Udah 5 orang ya? Lebih boleh nggak sih? Boleh. Ini masih 10 kok. Masih ingat ini waktu kelompoknya ramai. Masih ingat di dalam ini. Apa saja tujuan mengatur komposisi pada fotografi? Tujuannya itu untuk mengambil foto yang lebih menarik, Kok masih ya? Mic ya? menarik perhatian ke bagian penting dari pemandangan, serta mengarahkan mata kalian melalui gambar. Jangan juga dia pakai masuk. Makanya lu nggak nanya. Emang apa tahu? Baru 5. Langsung ditutup aja. Mungkin nanti setelah dijawab semua. Nah ini soalnya gara-gara waktu presentasi cacat banget ya. Buat nambal ini kayak presentasi waktu itu. Kan pertama kelompok. Jelek. Nggak tahu nilainya gitu. Nah, kelihatan. Anak foto-foto lagi TS ini males banget. Cara mengangkat frame dalam prototipe. Untuk mengangkat frame dalam dalam konteks fotografi itu biasanya itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu harus pilih objek utama yang ingin diproteksi. Kemudian temukan beberapa elemen di sekitarnya yang bisa digunakan sebagai indikator. Lalu susun komposisi sehingga bingkai tadi itu memiliki objek utama. Dan kemudian fokuskan pada objek utama, lalu ambil gambar dengan perhatian pada bidang komposisi. Dan yang terakhir eksperimenkan hingga kita mendapatkan hasil yang diinginkan oleh prototipe. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa tantangan yang dihadapi ketika mencoba menangkap tekstur ketika kondisi cahaya tidak ideal? Ketika mencoba menangkap tekstur dalam kondisi cahaya tidak ideal, ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi, termasuk 1. Kekurangan, 2. Noise atau kebisingan dalam gambar, 3. Sulitnya fokus dalam objek, 4. Warna yang tidak akurat, 5. Gerakan subjek, 6. Kurang kontras. Lengkap bisa dipahami. Terima kasih. Find me. Pakai batik kayak pendiam. Iya, aku yang ngira dia angkatan atas. Ternyata angkatan 23, angkatan kita. Itu long exposure. Lama-lama fisiku tak bawa ya. Kesel banget ya. Pakai itu pakai CNT. Bisa
Ngeri itu, ngeri rusak di jalan. Di packaging pakai kayu kan kalau gitu. Ya tetap aja kalau kebentur-bentur kan ya gak terus bubble wrapnya kuat. Di anu aja guys, dipisah-pisah casing sendiri sama bongkar. Jangan tuh. Nanti aku suruh bongkar. Jadi nanti komponennya sendiri, casingnya sendiri. Gue takut salah ini tuh. Gak tau yang bisa tuh. Pernah tak ajarin sih. Gak pernah kan ada bongkar-bongkar itu. Ada yang pernah tak ajarin. Lo aku yang ngerakit sendiri kok dulu. Bahasa Inggris gimana deh? Hah? Yang 100 kata itu perlu ngirim kan? Belum ada. Belum tau. Belum ada beritanya. Nanti gak dikerjain itu. Kan gak disuruh. Iya kan? Belum disuruh dikumpulin. Itu sebelum diedit sama bis Enggaknya itu kan. enggak tugasnya kan emang itu. Sebenarnya kan itu disuruh nulis kan biar kita bisa jawab UTS. Buat yang tahun kemarin. Verb 3 Tapi malas banget 100 kata. Jadi 100 kali 3 kan? 4 sama arti. sama verb in kalau nggak salah. Oh iya bu. Oh iya berarti 5. Kok 5? 1, 2, 3, Verb in sama arti. Arti. Artinya juga. Videonya. Jerman banget. aku udah selesai. Udah. 100. Kan dibilang kalau aku ada tugas tuh langsung dikerjain. Biar ke situ. Aku malah kerjainnya habis 1. Pokoknya aku Sabtu Minggu pengen ini santai. Mau keluar mau kemana nggak mikirin tugas. Itu gimana ya gawe air itu? Aku kemarin buat kayak gitu. Tapi daunnya ikut goyang. Kalau kita mau ini aku kemarin buat ini. Airnya dipajangin lah. Tak kasih tengah ini. Ini tuh pakai ini. Live. Biasanya gini kan. Long exposure. Airnya jadi bagus tapi daunnya juga ikut gerak. Nah, gini. Bisa adit. Keren banget. Baik. Nah, ada tadi ya. Ini saya jelaskan satu-satu. Kalau terkait dengan rule of third, teman-teman udah paham belum? Sudah ya. Intinya kalau rule of third itu ada 9 kotak, yang mana intinya kita bisa meletakkan objek itu di titik-titik tertentu atau persimpangan garis kayak gitu. Yang mana bisa taruh di sebelah kiri, atas, bawah, atau kanan, atas, bawah kayak gitu. Itu kita menggunakan 1/3 jam kayak gitu. Nah ini contoh-contohnya. Tadi udah dikasih contoh juga ya. Udah kayak gitu. Jadi kita meletakkan objek-objeknya itu di persimpangan garis kayak gitu. Terus selanjutnya selective focus. Selective focus ini ya sama halnya kayak dot lah di profil kayak gitu. Kita menentukan objek yang fokus itu di mana kayak gitu. Yang depan itu bisa fokus, yang belakang blur atau sebaliknya. Kayaknya pakai hasil kameranya diri deh. Untuk menciptakan Weddingan dari satu objek kayak gitu. Terus komposisi diagonal biasanya fotonya itu membentuk sebuah objek itu membentuk garis diagonal. Sebetulnya antara garis vertikal, garis horizontal ataupun diagonal ataupun lengkung tujuannya cuma satu, mengarahkan arah mata aja. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat rel kereta, pernah ya lihat rel kereta? Kalau teman-teman amati secara garis lurus ya, itu kan secara nggak langsung kan mata kan terarah pada satu poin yang tak terlihat. Benar nggak? Nah, goalnya itu di situ tujuannya. Jadi untuk menciptakan sebuah ukuran yang tidak terduga, tidak ada batasannya, kayak gitu. Itu garis, entah itu diagonal, diagonal, vertikal ataupun horizontal.
Nah, yang tadi saya tanyakan, bisa nggak sih kita mengkombinasi antara beberapa komposisi menjadi satu gambar? Bisa, kayak gitu. Ya tadi kayak misalkan diagonal sama simetris atau yang lain itu bisa untuk dilakukan. Nah, kenapa kok kita menggunakan atau tujuan dari komposisi simetris ya untuk menciptakan keseimbangan antara vertikal ataupun horizontal itu biar seimbang. Kadang kita memfoto antara kanan dan kiri itu nggak seimbang. Ketika kita melihat itu juga kurang serak lah kayak gitu, atau kurang nyaman untuk dilihat kayak gitu. Makanya ada yang namanya komposisi simetris tadi untuk menciptakan keseimbangan. Kita melihat satu gambar antara kanan kiri atas bawah itu pas kayak gitu. Tujuannya hanya di situ. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau foto ya kanan kirinya sama kayak gitu. Ya. Ini pun juga bisa dikatakan repetisi, ya, pengulangan kayak gitu. Yang mana untuk pengulangan itu bisa berbentuk warna, tekstur, ya pola kayak gitu. Nah ini contohnya. Atau yang tadi itu juga sama. Nah ini pun juga kayak gitu. Kita menciptakan repetisi tadi, perulangan. Terus refleksi. Kalau refleksi ya kita mengandalkan pantulan kayak gitu ya. Ya, pantulan. Bedanya apa dengan tadi apa? Simetris ya beda kayak gitu. Ya. Kalau simetris tadi kita menciptakan gimana objek ini seimbang. Kalau refleksi itu ada pantulan cahayanya. Meskipun dia seimbang, tapi seimbangnya tidak menjadi satu acuan. Istilahnya harus seimbang enggak kayak gitu. Kalau misalkan contoh gambar ini mungkin seimbangnya mungkin secara horizontal vertikalnya kayak gitu ya. Tapi boleh nggak kita juga seimbang secara vertikal ya boleh aja. Tapi di situ ada refleksinya kayak gitu. Itu refleksi kayak gitu. Nah ini kan juga refleksi kayak gitu. Tapi seimbang enggak kayak gitu. Jadi nggak harus seimbang. Biasanya ya kalau refleksi kita harus mencari pantulan kayak gitu. Misalkan teman-teman di kafe terus foto objeknya di sebuah cermin, ya teman-teman bisa ambil itu. Itu termasuk komposisi refleksi kayak gitu. Nah ini pun juga sama. Yang udah selesai. Nah, biar dapat biar dapat feel-nya memoto gitu ya. Mungkin saya masih nunggu momentumnya. Kalau nggak salah nanti kita pertemuan ke-8 itu saya bawa keluar semua. Jadi kita nggak akan ada di kelas. 3 pertemuan itu semua di luar. Ya, jadi istilahnya nanti di kelas itu nggak ada kelas, tapi kita nanti kelasnya di luar. Makanya mungkin untuk waktu untuk kita foto bareng itu kalau nggak hari Sabtu atau Minggu, masalah nggak? Nah, kita juga nggak malu. Jadi gini, saya ulangi ya. Jadi besok setelah UTS itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 kali pertemuan kita membuat foto. Bener ya? Ada foto model, ada foto still life, ada foto jurnalistik kalau nggak salah. Ada 3 lah. Nah itu nanti 3 kelas pertemuan ini akan saya bawa keluar. Jadi teman-teman besok ketika waktu perkuliahan tinggal absen doang. Tapi sebelum itu kita harus foto dulu untuk sebagai bukti. Kita foto bareng deh, intinya kita mau foto bareng, keluar bareng. Paham ya? Besok nggak ada kelas 3 pertemuan setelah UTS. Oke ya, paham ya?
Nangkep maksudnya? Nah, kemungkinan hari yang akan saya ambil adalah hari Sabtu atau Minggu. Kalau enggak hari Rabu. Hari Rabu kosong enggak? Satu jam berapa? Satu pagi. Pagi jam berapa? Pagi. Kesiangan. 50. Ya, datang pagi, Pak. 8.50 sampai 10.40. Iya. Oke, nggak apa deh. Intinya antara Sabtu, Minggu atau Rabu. Ya. Nanti kita agendakan setelah UTS kita pergi keluar untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Karena UTS ini nanti setelah UTS teman-teman itu praktek kayak gitu. Jadi nggak teori lagi. Ya, nggak teori lagi. Sehingga nanti teman-teman kita praktek keluar aja untuk mengimplementasikan ini. Oke ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi ini? Akhirnya terkait foto Ada ya? jiwa tadi. Oke, kalau nggak ada silakan perlu cek di Ala-ala. Oh no. Aku pernah ke Taman Sari itu. Yang foto-foto ini. Tiap tahun 3 kali setahun 2 kali atau 3 kali gitu aja. Dulu kan aktif. 3 tahun itu. Nah itu fotonya pakai kameranya apa? HP Bisa nyeting tuh. Gak ada mau. Ya kalau mungkin pinjam. Kalau nggak buka. Cari tumbal dulu. Tapi enak gak sih kayak tugas-tugasnya itu enggak? Sekarang belum. Besok-besok praktek. Enggak sih. Baru praktek juga enggak susah-susah sih. Cuma moto gitu. Enggak kayak matematika. Kalau matematika enggak. Lebih milih ini. MTK gampang gak sih ujiannya? Logika. MTK. MTK gampang. Harus ya. Oke. Matematika. Jika teman-teman coba latihan aja dulu. Teman-teman di apa namanya? Di Google Classroom itu ada 5 soal untuk membuat foto dengan komposisi tertentu. Udah buka Google Classroom-nya belum? Udah ya. Nah, di situ teman-teman akan membuat foto dengan komposisi selektif, yang mana dengan ruang sempit dan ruang lebar. Terus selanjutnya teman-teman juga akan buat foto dengan komposisi refleksi, terus simetris dan frame in frame. Ya gitu. Nah, itu yang akan teman-teman buat akan dibutuhkan selama 1 minggu ke depan. Ya. Pak, uploadnya gimana? Enggak, ini loh, formnya tuh. Nah, IG kan? IG atau Pak? Ini Pak. Jadi Google Classroom aja. Kalau teman mau diupload di IG silakan, nggak apa-apa. Nggak salah. Udah pernah ngupload, sekali ngupload malah tugas nih. Berarti kalau udah punya fotonya tinggal upload aja. Foto terbaru ya, bukan foto lama. Foto terbaru lagi. Kan nggak tahu itu foto lama terbaru. Bisa dilihat nggak sih di Google? Di Google Foto bisa gak sih? Jadi kita ada 5 foto ya yang akan teman-teman buat. Selain fokus, yang mana itu bukaan lebar dan bukaan sempit,
terus simetris, refleksi, sama satunya frame to frame. Untuk diuploadnya nanti di Google Form yang ada di Google Classroom. Terus kalau teman-teman mau upload di Instagram, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Terus untuk teman-teman yang di luar Google Classroom, nanti silakan mengunjungi Google. Berarti masih lama kan? Kok satu belum? Tanya lagi. Gimana aja? Itu kan linknya. Iya. Untuk lensa. Kamu lensa dikit. Iya. Kasih sama gua lensa. Cuma dikasih kamera bekas. Yang kamera gua bekas kamera gua. Yang udah nggak pakai kan? Pinjam yang bagus dong. Iya ya. Jadi aku ya itu harus pinjam harus gua. Cek ya. Belum juga satu. Oke. Belum juga satu kan? Teman-teman terkait dengan praktikum. Mulai dari ini yang pasti setelah UTS kita akan kita nggak di kelas, tapi di luar nantinya, ya. Jadi siapkan aja device-nya untuk kita belajar secara langsung, kayak gitu. Ilmu-ilmu yang kemarin secara teoritisnya teman-teman maksimalkan lagi. Terus waktu kita di lapangan teman-teman eksplorasi, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian. Selamat mengerjakan UTS, semoga nilainya maksimal. Oh ya, UTS. Soalnya biasanya dan juga teman-teman buat 5 foto, 5 foto. Habisnya Open book, open kamera, soalnya ada dua jenis, esai sama pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu ada 20 soal. Ya, 20 soal. Terus untuk esai itu nanti teman-teman akan membuat 5 foto terbaru. Apa aja? Low speed, high speed, bull, zoom, panning. Nah itu yang akan teman-teman buat. Oke ya, silakan teman-teman persiapkan fotonya. Sekali lagi foto yang diperlukan adalah foto terbaru. Akan kelihatan kalau teman-teman menggunakan foto lama. Jadi jangan macam-macam. Baca kan dari data. Oke, dari saya sebelum kita tutup, doa dan kita masing-masing berdoa silakan. Saya siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.